Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah hukum dan kejahatan korporasi. Ada dua pengertian. Yang pertama, apa itu kejahatan dan apa itu korporasi. Nah, tapi sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana kejahatan-kejahatan korporasi itu terjadi. Nah, pengertian dari korporasi itu kita banyak ketahui, ternyata kejahatan korporasi itu sangat besar mengakibatkan kematian dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang. Bahkan korban kematian yang diakibatkan kejahatan korporasi itu lebih banyak, ya, lebih masif dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang per orang. Bahkan ada beberapa survei yang dilakukan di Amerika ya, terkait dengan kejahatan korporasi. Ternyata kematian di jalanan itu lebih kecil dibandingkan dengan kematian yang diakibatkan oleh suatu korporasi. Kenapa? Ya karena korporasi tersebut tidak mempunyai jiwa, ya, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Nah, keinginannya itu ada pada siapa? Nah, keinginannya itu atau kehendaknya itu ada pada orang. Nah, orang yang saya maksud di sini adalah pengurus atau pengendalinya. Jadi, sepanjang orang itu tidak peduli ya, korporasi itu bisa dilakukan apa saja. Ya, korporasi itu bisa lakukan apa saja yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan banyak kecelakaan, yang mengakibatkan kehancuran, baik itu kehancuran lingkungan ataupun yang lainnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat ada beberapa contoh yang bisa saya sebutkan di sini ya. Di tahun 1984 pernah terjadi satu tragedi yang menggemparkan di negara India. Nah, di suatu perusahaan yang bernama Unicorn Carbide India Limited ya, itu terjadi kebocoran gas. Ya, tepatnya ada di Bhopal. Yang disebut yang kita kenal sebagai tragedi Bhopal ya. Nah, di mana kejadian tersebut diakibatkan buruknya sistem pengamanan ya karena penghematan biaya. Waktu itu perlakuan perusahaan tersebut karena buruknya suatu program karena penghematan biaya ya, sehingga mengakibatkan efek gas beracun hingga damage ya atau kehancuran terhadap orang-orang di sana. Nah, hampir 10.000 orang mati dalam 3 hari. Ini diakibatkan dari satu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ya, di mana dia melakukan satu tanggung jawabnya ya, Unicorn ya, Carbide itu dikenakan denda oleh perusahaan Amerika karena adanya kebocoran gas tersebut. Nah, kemudian tahun di mana kita mengetahui bahwa Chernobyl ya, di Chernobyl itu kebocoran gas beracun juga ya, di Rusia itu sampai ke Eropa yang mengakibatkan kematian 110.000 jiwa. Nah, ini satu hal yang kita sebut sebagai kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh suatu kejahatan korporasi. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada definisi. Ya. Kejahatan korporasi itu merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku. Ya, suatu kejahatan yang terkait dengan suatu korporasi atau badan usaha ya karena aktivitas ya. Apakah aktivitas itu dilakukan oleh direksinya atau dilakukan oleh karyawan-karyawannya? Contohnya seperti penentuan harga atau price fixing ya. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, dulu pernah terjadi kasus-kasus terkait dengan price fixing atau penentuan harga. Nah, pada saat itu harga minyak ya, harga air mineral ya. Kalau ada perusahaan yang menentukan ya, contohnya pada saat beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekarang juga terjadi seperti itu.
ada terdapat penentuan harga minyak goreng. Jadi ketika, keputusan, suatu korporasi A, kemudian korporasi B, kemudian ada korporasi C, itu sepakat untuk menentukan harga yang, dia menguasai 70% pasokan minyak goreng. Nah, sedangkan masyarakat itu tidak punya pilihan lain, ya terpaksa harus membeli minyak goreng tersebut dengan harga yang lebih mahal. Nah itu salah satu juga kejahatan korporasi. Dan kejahatan korporasi, ya, itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata, atau pidana. Nah, kejahatan korporasi itu merupakan salah satu paradigma baru dalam dunia hukum sekarang ini. Ya, sehingga dalam peraturan perundang-undangan itu belum dicantumkan secara tegas tentang batasan-batasan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yakni perkembangan kejahatan dan kejahatan korporasi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, serta perkembangan masyarakat yang semakin modern, itu sudah tidak terbendung lagi. Ya, itu titik di mana keadaan semacam ini tentu saja itu di samping menimbulkan manfaat atau dampak positif yang besar bagi seluruh kehidupan manusia, sudah tentu harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, ya, yaitu adanya globalisasi kejahatan, yakni sebuah kondisi meningkatnya jumlah, ya, atau kualitas atau modus operandi tindak pidana atau kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Dengan adanya globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu serta modernisasi juga, ya, tepatnya di dalam hal kemajuan teknologi komunikasi, kemudian ada transportasi, informatika, terus ada khusus di bidang ekonomi, ya, terus ada komputer, perdagangan dan investasi, kemajuan dan perkembangan dunia seolah-olah membuat batas-batas negara dan kedaulatan dan hak berdaulat itu menjadi tidak berlaku lagi. Ya, kita coba mengambil pendapat dari Max M. Leiner dan Stott Henry. Dia pernah mengatakan bahwa proses globalisasi di abad ke-21, dunia telah mengalami perubahan-perubahan pokok dalam yang menyebabkan terjadinya peningkatan interkoneksi dan saling ketergantungan. Nah, menurut beliau, perubahan-perubahan pokok yang dimaksud itu antara lain, yang pertama adalah globalisasi, ya. Kemudian ada revolusi komunikasi, ya terutama mengenai internet, ya. Kemudian ada privatisasi dan individualisasi. Nah, kemudian ada penyebaran penyakit global, terus ada perubahan persepsi mengenai konflik dan keamanan nasional, dan yang terakhir itu ada terorisme internasional. Nah, globalisasi, kemudian modernisasi, kemudian liberalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan zaman masyarakat, perkembangan zaman yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di seluruh dunia, ya, bukan saja membuat peluang, ya, bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam perkembangan perekonomian nasional, bahkan perekonomian dunia, tetapi berperan pula dalam hal mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru. Ya, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer, ya, dan internet, seperti penipuan via internet, pembobolan bank, seperti pencurian identitas, penyelundupan narkoba, pembuatan bom, kemudian ada penipuan secara online, terus ada pencucian hasil harta kejahatan di negara lain, terus kejahatan cyber, ya. Dalam hal ini seperti hacking, ya, terus ada cracking, ada virus, kemudian ada time bomb, ada worm, ya, Trojan horse, itu nama-nama eh,
kejahatan-kejahatan cyber, ya. Terus ada spam, juga ada hoax, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh modernisasi atau globalisasi yang menggunakan komputer dan internet. Ya, oke, baik ya. Itu tadi beberapa materi ya dari mata kuliah kita, hukum dan kejahatan korporasi, yakni ada definisi, kemudian ada perkembangan kejahatan dan kejahatan korporasi, ya. Nah, di sini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa dari beberapa konvensi internasional, ya, itu dapat kita lihat ya jelas bahwa terdapat kecenderungan ya dunia internasional untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, di mana korporasi itu dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula. Nah, hal tersebut dirasakan penting ya untuk segera dilaksanakan, mengingat dampak dari kejahatan atau tindak pidana korporasi itu memang betul-betul sangat mengerikan. Oke, baik teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita akan membahas lagi materi-materi berikutnya mengenai hukum dan kejahatan korporasi. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.